Ya, menurut saya sih yang hadir pada hari Minggu itu mungkin yang datang itu emang mempunyai niat tersendiri untuk mempelajari dharma maupun sebagainya, dan yang tidak nampak pun juga demikian begitu. Nah, oke. Oke, langsung bisa bantal. Duduk, duduk di tempat. Oke. Halo. Oh, kita buka masker dulu. Oke. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Oke, minimal 1,5 sampai 2 meter ya. Ya. Ini 1,5 ada. Oh, ya sudah kalau gitu cuy kita pakai masker aja lah, ada. Oke, oke. Karena jaraknya deket, gitu kan. Mic-nya kan kita pakai ini juga. Ini jadi jelas. Oke. Selamat bahagia teman-teman. Kalau selamat pagi, siang, sore, malam kita nggak tahu teman-teman nontonnya jam berapa ya kan Kota ini? Ya, benar. Ya, oke. Teman-teman, ini sekarang kita bukan kita sih, kami rekamnya itu di jam 2 ya, udah jam 2 ya. Oh, udah mau jam 2, jam 13.58 kawan-kawan. Oke, maksud kami sih di hari Minggu ini tanggal 7 Maret 2021 habis kebaktian sih kami pengen coba untuk buat seperti kayak podcast setelah dari kebaktian. Kami ingin membuat seperti salah satu sharing dhamma dan juga dhamma desana gitu guys. Ya kan kok tadi? Ya, benar sekali itu. Bersuara kok tadi, bersuara. Jadi em, hari ini kebaktian cuma ada 4 orang guys, yang nampak 4 orang. Yang nggak nampak mungkin ada yang mau belajar dhamma kita nggak bisa lihat kan. Mungkin ada beberapa kok ini. Ya, mungkin bisa jadi itu ada yang beberapa orang yang tidak kita liatin. Ya, mungkin mereka ada salah satu dari mereka yang ingin mengikuti kebaktian kita pada siang hari ini. Walaupun ya kami sembayangnya cuma 4 orang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Gitu. Mungkin dari kota ini sendiri melihat yang nampak itu aja cuma ada 4 yang mau belajar dhamma itu kan. Tapi lebih ke masih di tahap pemula lah, di mana orang cuma datang wihara masih hanya bermodalkan baca parita aja. Itu mungkin sangat disayangkan kota ini. Karena itulah dibandingkan yang tidak nampak pun mungkin mereka sudah ingin mungkin karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa berkomunikasi, jadi mungkin saja ada yang pengen belajar dhamma tapi selama waktu hidupnya belum bertemu karena tidak berjodoh. Mungkin saja di kehidupan selanjutnya bisa belajar untuk mempelajari dhamma begitu kan. Nah, dalam kondisi sekarang mungkin kota ini cak mana? Bagaimana peluang yang terjadi untuk pada yang nampak ataupun tidak nampak bagi mereka yang mau belajar ataupun tidak belajar dhamma gitu kok, dan juga datang vihara dengan tujuan lain-lain. Gimana? Ya, menurut saya sih yang hadir pada hari Minggu itu mungkin yang datang itu emang mempunyai niat tersendiri untuk mempelajari dharma maupun sebagainya, dan yang tidak nampak pun juga demikian begitu. Mungkin yang untuk yang belum hadir juga mungkin mereka juga ada kendala yang lain mungkin, dan ada kegiatan yang lain yang mungkin bisa membuat mereka untuk tidak hadir untuk sembahyang untuk hari Minggu ini. Dan untuk kedepannya saya harap sih yang tidak hadir pada kesempatan hari Minggu untuk sembahyang bersama kami, dan semoga mereka untuk kedepannya dapat datang untuk mengikuti sembahyang bersama kami dan mendengarkan dharma. Itu aja. Ya, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan.
Oke, itu teman-teman, menurut dari pandangan konten ini tentang untuk teman-teman kita yang datang ikut kebaktian pada hari ini di hari Minggu tanggal 7 Maret, mungkin itu adalah punya motivasi sendiri untuk datang ke wihara untuk membaca parita, mempelajari dhamma. Walaupun kita sama-sama ada yang pemula, tapi kebanyakan sangat dominan itu adalah pemula. Bagaimana orang-orang yang pengen belajar tentang agama Buddha, mungkin dari basic kayak gini sih. Ini yang mungkin bisa kita awali dari podcast kita di episode 0. Kok episode 0 kok? Karena episode 0 nih adalah sebagai permulaan awal bagi kami untuk bisa berkarya melalui podcast ini dan bisa melakukan sharing pada teman-teman yang menonton video ini. Oke, jadi yang kali ini sih maksudnya itu lebih ke tipe-tipe orang-orang datang ke wihara itu banyak macamnya ya kan nggak? Iya, benar sekali. Jadi disinilah yang perlu kita perjelas mengenai kategori ini sendiri. Nah, yang kamu sendiri ini gimana gitu kan? Oke, menurut yang saya punya udah punya gambaran beberapa kategori, walaupun secara hitungannya nantilah didengar ya makanya ya. Jadi yang pertama, orang yang pertama ini yang ikut-ikutan kok, yang dari keluarga katanya di KTP sih Buddha gitu kan, papa mama Buddha, jadi mencoba datang wihara kayak anak-anak sekolah minggu, betul kan? Iya, benar sekali. Oke, jadi dari yang ikut-ikutan nih di level ikut-ikutan nih, jadi mempelajari dhamma secara mengikuti arus air mengalir gitu kan. Ibarat datang wihara ikut-ikutan apa yang dikasih tahu coba dipelajari dicerna gitu kan. Kalau suka mungkin dia bisa ngikut ngalir dari teman-temannya gitu kan. Ataupun setelah itu mungkin di luar dari mempelajari dhamma ikut dengan pergaulannya aja. Jadi dia asik di pergaulannya aja gitu kan. Itu di level kategori pemula yang dalam kategori mengikuti air mengalir. Yang penting ikuti arus aja lah. Dari KTP agama Buddha, keluarga agama Buddha, teman-teman agama Buddha, so ikutin aja. Nah, itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah orang-orang yang datang karena tugas. Nah, itu kok bagaimana menurut kok orang-orang umat Buddha yang datang ke wihara karena tugas, bagaimana kok? Ya, menurut saya bagus sih emang kalau memang karena tugas, cuman untuk kedepannya kalian itu harus datang ke vihara bukan karena tugas. Ya, mungkin itu lebih baik daripada kalian cuman datang ke vihara itu bukan karena tugas ya, tapi melainkan untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Buddha. Oke, guys, tadi ada alarm aktif belum dimatiin. Oke, kita lanjut. Jadi itu yang level kedua tadi ya, orang datang karena tugas. Oke, jadi yang ketiga. Yang ketiga itu lebih ke gini lah, orang yang sudah lebih mengerti. Oh, agama Buddha begini. Adalah orang yang tersentuh karena dari cinta kasih dari ajaran Sang Buddha gitu kan. Jadi lebih ke ini nih, orang-orang yang kalau nonton YouTube yang tahu Reza Arab. Koko tahu Reza Arab? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Oh. Jadi kok Reza Arab itu adalah YouTuber sekaligus gamer. Dia tuh gamer, basic gamer tapi orang main game, tapi dia tuh jadi YouTuber yang nampilin permainannya itu di YouTube. Nah, kita kan kalau yang nonton YouTube itu bingung dia itu agama apa kok. Entah Islam, entah Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu nggak tahu. Tapi dia pernah berucap kayak gini. Dia tuh pada dasarnya walaupun kata-kata yang keluar dari mulut itu seperti omong-omongan kasar, hewan-hewan, binatang semua itu dikeluarin, tapi pernah ada dia sampaikan di podcast Deddy Corbuzier di YouTube. Nah, Deddy Corbuzier tahu kan? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat lah di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier ataupun di cuplikan lainnya.
Yang penting baik sama orang aja men. Tetep itu men gue men. Baik sama orang, baik sama hewan. Itu aja men gue men. Gak ada dari gue kecil begitu gue. Gak ada gue. Mungkin mulut gue kayak sampah emang. Mulut gue emang sampah. Cuman kalau prinsip gue dari dulu sampai sekarang gak berubah men. Baik sama orang. Everything. Love above everything. Everything. Ya, sabe sata bafantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dia pernah berkata si Reza Arab nih, basic dasarnya memang dia dari kecil sayang dan cinta kasih kepada semua makhluk gitu guys. Jadi walaupun mulut udah kayak tit, nah sensor gitu kan, udah kotor gitu kan, udah kayak sampah katanya. Dia sendiri ngomong sampah, tapi dari mulut dia sendiri dia berkata, cuma itu modal cinta kasih sayang kepada semua makhluk, mau yang hidup maupun yang kecil, yang besar. Udah, sabe sata bauntu kita tas semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cari tahu sendiri. Unsurnya apa? Sederhananya bagaimana tentang teori itu? Coba kalian cari tahu. Tapi itulah yang dipahami oleh Reza Arab. Bagaimana dengan kalian? Apakah modal hanya cuman modal baik? Bandarin temen ke teman yang lain-lain sekitar bagaimana? Hewan-hewan masih ingin membunuh terus sapi, kerbau atau yang lain-lain, mungkin kalian sudah nikmatilah rasa makan ayam yang begitu nikmat lezat gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang mengerti tentang dhamma ini lebih paham tentang adanya pembunuhan, unsur-unsur lainnya. Nah, mungkin pembahasan itu bisa kita bahas di episode selanjutnya ya kok. Oke, kita lanjut ke kategori keempat. Oke, kategori keempat ini adalah orang yang datang ke wihara yang memang benar-benar pengen ada niat untuk belajar dhamma gitu kan kok. Menurut koko sendiri bagaimana itu kok? Ya menurut saya sih bagus sih kalau dia datang ke Viara itu ingin mempelajari Dharma, dan untuk kedepannya mungkin dari dia mempelajari Dharma itu dia bisa melakukan hal-hal yang dia dengar dari Dharma, mungkin juga bisa dia kasih tahu sama orang lain juga tentang Dharma yang dia dapat. Ya jadi bagus untuk dia itu. Jadi lebih ke memang dia tuh punya tujuan yang memang dia inginkan untuk balik lagi ke pribadi dia ya. Bukannya untuk berharap pada sesuatu dari orang lain gitu kan. Jadi dia memang pengen belajar bagaimana untuk menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi ya kan kok. Mungkin yang seperti kau pernah kau hadapi juga gitu kan. Kita bisa lebih ingin belajar agama itu kan karena saat kita berbentur dengan masalah baru kita mencari penyelesaian gitu kan. Entah maaf ya kata ya kalau yang negatif itu banyak, mungkin orang-orang mau mencari ke tempat-tempat hiburan gitu kan, entah itu main game, entah itu olahraga, ataupun yang lebih kalau yang memang negatif itu jatuhnya ke tempat hiburan malam. Walaupun seperti ada yang positif tapi kebanyakan negatif, kayak lari ke narkoba, ya pacaran-pacaran yang di luar dari garis batas. Bagi orang keren, tapi ya bagi kita sudah tahu batas wajarnya. Jadi mungkin bisa Anda pikirkan sendiri lah bagaimana gitu. Lanjut kita yang lain. Udah berapa? Yang kelima. Yang kelima ini karena memang sudah mengabdikan dirinya untuk kehidupan beragama dan juga berkelompok bermasyarakat ya kok, terutama seperti organisasi dan juga ingin meningkatkan kualitas pribadi dalam spiritual maupun berorganisasi gitu kan kok. Oh gitu ya, paling pada umumnya lah ya, kayak orang-orang di mana-mana aja kayak OSIS, kayak pada umumnya organisasi lah, karena hal itu kompleks lah kalau kita mau bahas lah ya. Mungkin itu aja sih, mungkin ada 5 ya kok. Ya. Macam yang bisa disebutkan sama Arnold. Mungkin deh teman-teman ada yang di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3 dan sebagainya. Tergantung teman-teman lagi pada pilihan keberapa.
Semangat. Semangat. Nah, jadi gini juga teman-teman. Walaupun kalian ada di antara kategori 1 sampai ke 5 tadi, yang penting kalian adalah harus memahami apa sih tujuan kalian untuk datang ke wihara. Kemanapun kalian berada, ingin melakukan apapun, kalian harus tahu tujuan kalian. Dan kalian harus pahami ini untuk panduan ke wihara itu. Baiknya sih ada parita. Kalian harus tahu untuk apa membaca parita. Jadi kita baca parita tuh bukan hanya sekedar membaca bahasa Palinya ya. Buat baca bahasa Pali sih memang enak didengarkan, menenangkan hati gitu kan. Seperti diantaranya Samanta Cakawalesu. Nah, di sini kan ada arti bahasa Indonesia-nya kan. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini. Dengan artinya masing-masing ini sendiri memang sebenarnya bahasa Pali ini digunakan di daerah masing-masing dengan tujuan tertentu. Seperti yang bersan semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mengucapkan doa-doa. Dan juga tujuan sebenarnya adalah untuk kita saling mendengarkan dhamma gitu kan. Tentang ajaran Sang Buddha. Oh, ajaran Sang Buddha tuh membebaskan kita dari penderitaan loh. Membuat kita tidak terikat oleh hal-hal duniawi yang membuat pikiran kita menjadi menurunkan kesadaran, jadi bodoh karena kita tidak tahu. Dengan ada hal seperti ini membuat kita untuk bisa menjadi rileks dan tenang. Nah, jadi baiknya sih untuk teman-teman baca bahasa Indonesia juga. Dan karena bahasa Indonesia ini sangat penting. Buat apa kalian nggak tahu arti bahasa Indonesianya? Kalian tinggal di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, pasti kalian ngerti dengan bahasa Indonesia. Bukan tidak dengan bahasa Pali. Kalau bahasa Pali mungkin kalian taunya waktu kalian di India. Tapi kan kalian orang Indonesia. Bagaimana kalian bisa mengetahui arti dari tulisan ini kalau kalian tidak membaca bahasa Indonesianya? Betul bukan kok? Betul juga. Nah, saya dari panjang ngomongnya sangat panjang sekali. Akhirnya kota ini pun terdiam. Begitu guys. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai dari Kotendi sebagai senior, aku sebagai ketua yang sebenarnya udah non aktif lah sebenarnya sih, tapi karena seharusnya habis di 2020 dan 2020 kemarin sudah harus diganti. Berhubung pandemi memang tidak bisa dijadikan alasan. Namun di sini bisa memakai kata-kata dari perasaan saya karena dibutuhkan orang-orang yang pengen membangun generasi muda di sini, tapi masih minim sekali. Organisasi itu tidak hanya satu ketua, tapi organisasi itu adalah unsur besar yang terdiri dari berbagai macam bidangnya. Jadi ketua bukan hanya satu-satunya anggota di MVB, tapi di antara semua teman-teman yang di sini adalah bagian dari MVB. Jadi ketua tidak hanya organisasi semata hanya dia, tapi teman-teman semua dibutuhkan untuk bergabung membangun generasi muda di Angkatan Vihara Muda Enam Bengkulu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Kotendi? Tambahan dari saya ya, bagi teman-teman balik lagi dari buku Barita tadi, bagi teman-teman mungkin yang ingin menjadi pemimpin kebaktian daripada hari Minggu jam 11 siang, kami akan bantu kalian untuk menjadi lebih bisa untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik jadi pemimpin kebaktian. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pesan dari kami untuk kepada teman-teman, video ini akan diupload segera dan juga dari sini kami mengajak teman-teman untuk yang bisa datang wihara, ayo datang wihara dengan niat untuk ada senior nih bisa membimbing aku. Nah, di sini kami hadir untuk membantu teman-teman untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang Dhamma. Ya, walaupun bagi teman-teman yang lagi belum ada gerakan untuk wihara, it's okay. Teman-teman sendiri menentukan mau wihara apa enggak, dengan tujuan apa teman-teman wihara. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namaskara. Mau tanya siapa? Angkat masalah.